jiwa manis Sandra kakak penumpang wisata bila rasa bisa tiba ya baketong sangnya ketong maraleta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kedatangan tamu, di mana tamu ini adalah salah satu wanita berkarir. Ya, wanita berkarir. Maksud berkarirnya ini sampai sekarang alhamdulillah masih ada kepercayaan pemerintah nanti ya. Tapi nanti kita off the record itu ya. Iya, cuman yang mau saya tanyakan, namanya siapa dek? Oke, perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Oke, perkenalkan nama saya Arif Nur Intan. Cukup unik ya Pak. Iya. Biasanya dipanggil Intan, asalnya Desa Ungku, Kecamatan Empang. Paling pelosok. Paling pelosok ya? Iya. Oh, alias iya. Desa Dalam, orang bilang. Kalau dipanggil? Dipanggilnya Intan. Intan. Iya. Bukan Nur. Bukan. Jadi Arif Nur Intan itu asalnya Arif dari nama bapak, ya. Nur dari nama ibu, jadi Intan nama saya. Jadi Arif Nur Intan. Arif Nur Intan ya? Iya. Oh iya, bagus itu. Berarti ini dengan Dinda Intan ini. Bukan dengan Mbak Nur ini. Iya betul. Iya. Ngomong-ngomong, dulu sekolah di mana deh? Kalau untuk SD dulu di SDN 1 Ungku. SDN 1 Ungku. Iya. Ya terus? Lanjut MTS 1 Empang, dulu masih MTS 1 Empang. Sekarang udah MTS. Ya. Ya. Terus kemudian lanjut ke SMA N 1 Empang dan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Di Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Tahun berapa itu deh? Tahun 2015 sampai 2019. Tahun 2015 sampai 2019 ya. Tapi ketika sampai Malang pasti ada pengalaman pertama ya saat berangkat dari Sumbawa atau Bilin Desa. Iya. Terus kak susah di nong. Bilin Desa ada susah-susah sedih Pak. Ya. Cuma karena KJI terlebih karena anak tunggal. Iya. Kemudian kakak dua antat KJI ini orang tua. Kakak dua antatnya orang tua. Iya. Jadi, terus kesain dengan berangkat? Kebetulan ada bibi KJI. Pang Malang. Iya, Pang Malang. Iya, terus? Jadi saat pertama kali ke Malang antar bibi KJI, kemudian KJI mulai lalu setelah Nan Mesa. Karena kebiasaan gitu ya. Iya. Berarti sudah punya prinsip gitu. Saya harus Ya bisa, alhamdulillah sampai sekarang kemana-mana biasanya sendiri. Alhamdulillah. Nah perlu kita ketahui teman-teman semua bahwa Dinda Intan ini walaupun perempuan ya, tapi Dinda ini mentalnya sangat luar biasa. Ya. Bismillah, insya Allah. Iya, bayangkan kalau orang kuliah perempuan, anak tunggal lagi pasti sangat disayang oleh orang tuanya ya. Tapi ini justru dilepas oleh orang tuanya ini. Iya. Terus sampai Malang, tinggal di rumah bibi atau kos sana? Kos. Kos ya? Iya, kos. Enggak langsung di rumah bibi? Enggak. Oh iya. Langsung kos. Awalnya asrama. Karena asrama kampus ya. Iya. 1 tahun di asrama kampus, kemudian lanjut kos. Lanjut kos ya? Iya. 1 tahun di asrama kampus, lanjut. Gimana sih perasaannya? Bayangkan ya, anak tunggal, ya,
terus enggak pernah ditinggalin sama orang tuanya ketika nyampe di luar Sumbawa, tepatnya di Jawa itu, kos gimana perasaannya dia itu pertama? Sebenarnya perasaannya karena lebih jauh mungkin ada perasaan sedih, kemudian ninggalin orang tua juga kan nggak seperti biasanya gitu. Yang biasanya kalau pulang sekolah langsung ada makanan. Iya, Itu yang paling Iya. paling meresahkan buat diri sendiri gitu. Karena dari MTS saya juga udah jauh sebenarnya. Oh, udah mandiri. Ya, udah tinggal di rumah keluarga di Empang. Jadi kalau pas MTS dulu itu bolak-balik MTS rumah keluarga, jadi nggak diungkul lagi. Gitu, Oh, Pak. berarti sudah dari sininya ya? Iya. Sudah dari sininya luar biasa, Dinda ini. Jadi nggak terlalu membatin. Gitu. Iya. Nah, pengalaman saat kuliah dulu, ada nggak yang pernah merasakan bahwa saya ini di tempat rantauan? Apa yang harus saya lakukan? Jauh dari itu. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang sangat sampai sekarang terkenang itu. Pasti ada ya? Iya. Ya. Pasti banyak sekali. Banyak ya. Pernah nggak merasakan nangis di sana? Pernah Pak. Pernah ya? Ya coba. Bantal menjadi saksi kalau kata orang-orang. Iya. Kalau pertama biasanya karena kita perempuan ya Pak, pasti bawa perasaan, ada masalah sedikit pasti ada perasaan lain kayak gitu. Betul. Mungkin dari segi pendidikan juga ketika ada masalah ataupun hal lainnya bersifat pribadi juga pasti ada seperti Iya. itu. Cuma cara menyikapinya ya doa, kemudian juga percaya sama diri sendiri pasti bisa kayak gitu. Luar biasa terus. Ya. Selain itu ya pasti mempererat silaturahmi juga, memperbanyak teman-teman, Iya. ya bergaul juga dengan teman-teman gitu. Sangat penting itu ya. Iya. Tapi satu kesan yang paling teramat dalam mungkin ya Pak. Iya. Saat itu saya tidak bisa pulang pas Idul Fitri tahun 2019. Kemudian pas saat sholat Id itu saya di stop pertama di helipadnya UMM. Kalau Iya. anak UMM pasti tahu. Biasanya Iya. sholat Id di situ. Baru takbir pertama saya udah nangis. Mungkin keingat keluarga, keingat rumah juga, keingat-ingat orang-orang Iya, di rumah seperti itu. Berarti yang membuat nangis itu karena jauh dari keluarga. Iya, jauh dari keluarga. Kemudian ternyata begini ya menempuh pendidikan gitu. Ada banyak hal yang dikorbankan seperti itu, Pak. Iya. Iya, terutama jauh dari keluarga. Jauh Itu yang dari pertama. keluarga, Iya. ya. Tapi sempat nangis juga. Iya, Saya kira nggak nangis. dari awal sampai akhir. Iya, teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung. Alhamdulillah, selamat bergabung aja ya. Belum kita sapa tadi ini deh. Oh iya, selamat bergabung. Iya, kebetulan Dinda Linda ini memang ternyata rata-rata orang Empang atau orang Terano itu ketika keluar dari Sumbawa itu sudah dengan sendirinya terbentuk karakter begitu ya? Iya, betul. Iya. Sangat terbentuk sih Pak, kalau menurut saya. Sangat terbentuk ya? Iya, dari pengalaman saya sendiri. Terutama bagi wanita paling terbentuknya itu di bagian masak. Di bagian masaknya. Yang biasanya tidak pernah nyentuh kompor, pasti nyentuh kompor. Yang tidak pernah masak ataupun goreng telur, pasti goreng telur. Iya, luar biasa. Kita kan nggak bisa membaca komennya teman-teman yang lagi menonton live ini ya. Iya. Jadi nanti dah kita lihat komennya ya. Iya, respon. Nah, setelah itu ketika pas selesai kuliah masih tinggal di Malang atau langsung pulang? Iya, masih tinggal di Malang. Masih tinggal di Malang. Setelah saya wisuda
bulan 8 tahun 2019 itu 2020-nya langsung COVID kan Pak. Oh Ya, iya iya iya. langsung COVID. Jadi saya pulang sebentar karena kan biasanya orang tua khawatir juga di mana kalau pas saat pandemi itu udah banyak ketakutan gitu Iya ya. iya betul Terutama betul buat betul. orang tua. Jadi pulang dulu. Jadi saya sempat pulang ke Sumbawa sembari apply pekerjaan. Mm. Tetap di Malang saat itu. Saya Iya pilihnya di Malang. di Malang. Iya. Jadi kembali ke Malang langsung kerja di Iya. salah satu jasa penulisan namanya Magic titik atau mungkin bisa dibilang Apa ya? ya Magic Letters namanya. Magic Letters. Iya, Magic Letter. Magic letter ya. Iya. Magic kalau magic ya. Iya, Magic itu Berarti kayak sulap? sulap. Ya. Jadi di perusahaan itu kayak jasa penulisan. Misalnya ada dari beberapa, misal mungkin hotel atau mungkin blog-blog pribadi yang memang ingin mendapatkan atau mengepost artikel seperti itu Pak. Jadi dari kita sendiri. Oh iya 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 iya. Saya kira Magic ini adalah permainan sulap yang langsung ditayangkan di tempat umum, enggak gitu? Bukan. Iya 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 luar biasa Rinda. Nah terus setelah itu? Setelah itu saya kerja di perusahaan swasta di bagian food and beverage. Jadi di bagian makanan dan minuman sebagai terus? admin HR. Admin HR. Iya. Bergerak dalam bidang apa itu? Food and beverage. Makanan dan minuman. Jadi kayak stand gitu Pak. Oh iya Stand iya iya. minuman. Iya iya. Nah terus setelah itu masih ada lagi? Masih ada lagi pindah di tempat yang terakhir kemarin. Saya resign pas habis Idul Fitri 2022 kemarin. Idul Fitri 2022. Iya, balik ke Sumbawa bulan 7 2022. Iya. 2022 bulan 7. Iya. Jadi Berarti- belum 1 tahun di Empang. Di Empang ini belum Iya, 1 tahun ya. Belum 1 tahun. Nah, nggak asing lihat kampung? Masih sama seperti dulu. Masih sama seperti dulu ya. Ya ya. Nah, sekarang nggak jenuh tinggal di kampung? Enggak, masih menikmati, Pak. Masih menikmati? Iya, masih menikmati. Nggak ada rencana balik lagi ke Malang atau gimana? Justru pas saya resign kemarin itu Iya. karena memang ingin tetap di Sumbawa langsung gitu. Karena banyak pertimbangan sih Pak kemarin Iya. itu. Sebenarnya pas saya pulang bukan langsung resign, Iya. pengen ngelanjutin kerja seperti biasanya. Seperti Cuma biasanya. pas Iya. kemarin pas Idul Fitri pulang terus kemudian lihat kondisi kurus mungkin karena orang tua kepikiran langsung bilang resign sudah resign langsung resign. Terus saya bilang gimana saya resign, saya kan harus ada pengurusan kontrak terlebih dahulu kayak gitu, tidak langsung serta merta resign kayak gitu. Akhirnya karena orang tua tetap kekeh ingin saya resign, akhirnya saya balik lagi, sempat kerja 1 bulan terlebih dahulu karena memang peraturannya seperti itu. Iya. Jadi kemudian saya resign. Akhirnya langsung balik ke Sumbawa. Bisa saya simpulkan ini deh. Berarti risetnya adik siapa tadi? Intan. Adik Intan ini karena disuruh sama keluarga ini. Hah? Meskipun disuruh pasti ada pertimbangannya, Pak. Ada pertimbangan juga Ada ya? pertimbangannya. Iya iya. Yang bisa meyakinkan apakah saya mengikuti orang tua atau enggak itu. Ada pertimbangan itu? Iya, ada pertimbangan. Pertama karena saya anak tunggal dan perempuan. Iya. Kedua karena sudah lama jauh dari orang tua, mulai dari NTS bayangkan Pak, sampai kuliah kemudian sampai kerja juga, ninggalin orang tua terus kayak gitu. Oh berarti pingin kembali ke pangkuan orang tua gitu. Iya sebelum usia kan Iya. perempuan itu kan biasanya kalau misalnya udah usianya untuk menikah pasti biasanya
kalau orang bilang pasti di bawah sama calon suaminya Oh, atau iya. bagaimana. Saya Iya. takutnya begitu, Pak. Iya, 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 iya. Jadi tidak ada kesempatan atau waktu bareng orang tua kayak gitu. Jadi pengennya balik, kemudian rintis karir juga di Sumbawa. Karena yang terakhir sih, karena kalau misalnya saya Iya. pulang lama ataupun cepat, nanti pasti saya akan kembali ke Sumbawa dengan karir yang mengulang dari nol lagi kayak gitu. Jadi saya pikir, oh ya udah mulai dari sekarang aja kayak gitu. Iya, iya, iya. Dari sekarang mungkin nanti bisa lebih cepat ketemunya di Iya. Sumbawa. Apalagi kan sekarang kan anak milenial pasti tahu betapa susahnya mencari pekerjaan. Oh iya, betul, gitu. betul, betul, Jadi betul. saya lebih milih, karena kan saya perempuan, Pak. Jadi kalau Betul. semisalnya saya lama juga di sini, pasti saya akan balik kampung kayak gitu. Iya, betul, Lama atau enggaknya di Malang, pasti saya balik kampung. Akhirnya di kampung juga nanti saya merintis karir dari nol lagi kayak gitu. Iya. Saya kira Tapi mungkin ada statement yang berbeda dari kawan-kawan juga. Gitu. Iya, ini Ini kan saya pribadi. ini kan pribadi. Dinda Intan ini. Saya kira gini, nak, tolong pulang. Kamu akan dijodohkan gitu. Masih belum, Masih belum kepikir ya? masih belum. Karir dulu itu yang paling penting Iya, ya. betul. Iya. Nah, terus perbandingan ketika pengalaman yang pernah diterapkan oleh Dinda di Malang, Iya. pas pulang kampung, ada nggak terbersit pemikiran Dinda itu? Andaikan saya jelas-jelas sudah menetap di sini, berarti ada keinginan saya untuk merubah yang tadinya belum dikenal sama orang, tapi dengan adanya saya itu insya Allah kita bisa berbuat untuk ke depan tentang daerah khusus Empang misalnya gitu. Ada nggak terbersit seperti itu? Iya, pasti ada, Pak. Karena kan kalau misalnya buat teman-teman juga yang pernah kuliah di luar, pasti udah tahu bagaimana perbedaannya, Ya, entah ya. culture atau mungkin kebiasaan di sini, atau mungkin dari segi apapun, mulai Betul, dari betul. pemerintahannya dan Betul, segala betul. macam gitu. Pasti ada terbesit Betul. dari situ, entah itu dari hal kecil atau mungkin insya Allah kedepannya Betul. bisa bermanfaat buat orang banyak seperti itu, Pak. Iya. Dan apalagi misalnya gini kan banyak alumni-alumni ini ya. Kita satukan persepsi, kita bentuk suatu komunitas ya. Iya, Yang betul. khusus wilayah timur Sumbawa itu. Iya. Kira-kira gimana menurut Dinda itu? Kalau itu keren sih, Pak. Iya, Keren. iya. Perlu direalisasikan sebenarnya. Perlu direalisasikan. Iya, perlu ya? direalisasikan. Iya. Karena kalau dilihat-lihat sekarang itu Sumbawa udah mulai dilirik. Iya, betul. Udah iya. mulai dilirik, mulai dari mancanegara sampai Betul. dengan nasional pun udah dimulai dilirik sama orang-orang. Betul. Jadi teman-teman saya juga udah mulai, oh Sumbawa itu seperti ini ya. Betul, mulai ada betul. ketertarikan seperti itu. Betul, nilai Iya. promosinya semakin Iya, luar biasa benar. peningkatannya. Jadi perlu adanya komunitas yang seperti itu. Iya, peningkatan SDM juga Iya, perlu. peningkatan SDM juga biasa, perlu. gitu. Saya mau tanya, tapi jujur jawab ini. Iya, deh. betul. Ada berapa teman di wilayah Empang ini yang punya konsep seperti Dinda Intan? Kalau konsep mungkin beda pemahaman pasti ada ya setiap orang. Cuma dari lingkungan saya, mungkin di tempat kerja saya yang sekarang ada beberapa kayak gitu. Di tempat kerja yang sekarang. Iya. Kerjanya di mana, Dek? Nanti kita lanjut di statement selanjutnya. Jangan sampai kejebak. Iya, betul. Iya. Oh, berarti masih dirahasiakan tempat kerjanya sekarang ya? Iya. Bagus itu. Ya biar orang itu merasa penasaran. Ternyata Dinda Intan ini dikirain orang senang mejeng gitu ya, jalan-jalan enggak gitu ya? Nanti kita lanjut di season kedua. Iya.
Terus apa lagi pengalaman yang paling berharga sewaktu Dinda berada di luar itu? Kalau pengalaman paling berharga itu terkait pekerjaan sih Pak. Ya, terkait pekerjaan mungkin lebih luas lagi yang dulunya. Karena ranah pekerjaan saya yang lama dulu sama apa namanya jurusan yang saya ambil itu beda. Kalau jurusan saya itu yang dulu waktu kuliah hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Iya, Islam. cuma masih ada ranahnya sedikit. Kemudian wilayah kerjanya itu HR. Jadi SDM, Human Oh, iya. Recruitment. Iya, Ya, iya. jadi itu rekrut. Yang dulunya biasanya saya yang nyebar-nyebar loker, biasanya Mm-mm. ya ada nyebar-nyebar loker di akun IG Iya, iya. yang berbayar, biasanya saya di situ nyebar-nyebar loker. Sekarang biasanya cari-cari loker Iya, iya, iya. kalau balik Sumbawa. Ya. Oh, iya. Jadi biaya situ, kemudian interview juga, Mm-mm. interview, psikotes, Mm-mm. dan juga perhitungan gaji menggunakan payroll. Berarti nggak gampang itu masuknya? Ya apalagi kalau misalnya zaman-zaman udah Ramadan ada perhitungan gaji, kemudian THR juga dihitung gitu. Apalagi saya kemarin itu pegang 4 cabang juga terkait HR, jadi Malang, Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Sendiri? Iya, untuk Berapa perhitungan. anggotanya, Dek? Per cabang itu cuma ada 1 staff. Oh, iya, iya. Jadi ada manajer, staff, kemudian admin pembantu kayak gitu di setiap cabangnya. Berarti itu sistem online atau gimana? Online gimana? Sistem penjualan atau promosi? Itu penjualan. Jadi kita ada bagian produksi juga langsung. Kalau di kemarin saya itu ranah kebab, kemudian ada minuman-minuman juga kayak gitu, makanan cepat saji, terus ada kafe juga. Jadi kita memproduksi sendiri apa yang kita jual gitu. Iya, iya. Tapi alhamdulillah ya bisa berhasil gitu ya. Proses menuju berhasil. Proses Insya Allah. menuju berhasil. Kira-kira Iya. bisa nggak diterapkan di sini? Kalau di sini insya Allah bisa. Di mana-mana pasti bisa. Iya, iya, iya. Betul. Masih ada ampun deh. Tergantung dari Iya. Ini masih season pertama ya. ya Masih season masih banyak pertama. season selanjutnya Iya. insya Allah. Insya Allah ya. Kira-kira kalau besok lusa Kak Arsis ajak ke sini mau nggak lagi? Ya insya Allah Pak, kita lihat Insya Allah. jadwalnya dulu. Iya, betul, betul, betul. Ya, oke. So sibuk saya. Hah? Lama-lama? Maksudnya insya Allah kita lihat kesiapannya dulu, karena tadi saya insya Allah kurang siap gitu. Mau tahu pemirsa? Ini tadi kan datang ke EPJ. Langsung saya todong. Kenapa saya yang yakin? Karena Dinda Intan ini saya lihat itu, oh ini orang yang sangat luar biasa, yang punya komitmen sangat kuat, terus sistem interaksinya itu, makanya saya yakin harus coba dan Saya coba. yang kurang yakin. Tapi ternyata beda kan? Beda. Iya. Iya. Setelah dicoba-coba. Insya Allah ini juga jadi proses pembelajaran juga buat saya kayak gitu. Amin, amin. Siapa tahu nanti deh ya, kita sama-sama berdoa. Karena EPJ ini insya Allah kita jadikan media informasi ya. Iya. Jadi siapa-siapa teman kita yang punya kreativitas, yang punya potensi, apa salahnya kita bergabung di sini. Itu maksudnya. betul, kan? betul. Ya itu sih. Kemudian dari apa yang boleh? Saya rasa cukup mungkin Pak. Ini teman-teman lagi semakin Penasaran. iya penasaran juga ini. Ya tapi nggak apa-apa deh ya. Insya Allah kita mohon maaf juga kepada teman-teman ya. Iya. Karena waktu yang membatasi kita.
Ya, insya Allah untuk session berikutnya juga bisa kita ajak Dinda ini. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Ya biar mungkin teman-teman semakin penasaran ini Pak. Iya. Ini siapa yang tiba-tiba muncul ini? Orang nggak pernah muncul di Orang nggak layar, kok pernah bisa muncul hadir di di layar. EPJ gitu. Iya betul. Iya. Gimana deh? Ya mungkin cukup berkesan ya Pak hari ini buat saya kayak gitu. Amin. Iya, Amin. jadikan Ya Rabbal pelajaran yang insya Allah kedepannya menjadi salah satu proses menuju berhasil dalam ya menjalani karirnya kita atau mungkin menjalani ya setidaknya oh begini ya kemampuan saya gitu. Alamin. Melihat Betul. tes aja kemampuannya. Saya gitu dulu pas soalnya pas Iya. kuliah saya orangnya memang cukup malu kadang sama orang-orang yang baru gitu. Tapi tetap apa namanya ketika memang harus ngeplorin diri atau mungkin ya harus berinteraksi sama orang ya diusahakan seperti itu. Diusahakan untuk Jadi malu-malu pertama ya. iya malu-malu nanti insya Allah kedepannya bisa. Malu-malu kucing. sambil membaca situasi Iya gitu kan. sambil membaca situasi kira-kira ini kriterianya seperti apa, Betul. ini kira-kira orangnya seperti apa. Gitu. Iya, berarti nggak gegabah mengambil kesimpulan gitu kan. Iya. Bagus itu. Oke. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dan baru saja bergabung ya. Seperti apa yang kita jelaskan bahwa di EPJ ini adalah salah satu tempat edukasi. Jadi insya Allah kita sama-sama bagaimana pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam untuk ke depan. Karena kita tahu bahwa Sumbawa bagian timur Empang ya, Iya. Terano dan tempat-tempat lain itu semakin lama itu semakin bagus peningkatan. Ya terima kasih minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.